Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil final project dari kelompok 9C dengan nama judul final project yaitu penggunaan metode kendali PID melalui root locus untuk perancangan kendali kecepatan motor arus searah. Ya, ini adalah final project sistem kendali. Nah, dari kelompok 9C ini saya sendiri Diva Desta Putra Frizen dengan NPM 20 106 311 654 dan Kang Riza Muhammad Zidan dengan NPM 19 106 311 600 142 dan Adilah Surya Kusuma dengan NPM 20 106 311 633. Baik, poin yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Nah, motor listrik arus searah atau motor DC menjadi salah satu jenis motor yang paling umum yang digunakan karena kemudahan pengoperasiannya. Namun, untuk mencapai kecepatan yang stabil dan respons yang sesuai, pengaturan kecepatan motor DC sangat penting. Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung. Nah, motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah atau komutator. Poin yang kedua adalah plan yang akan dikendalikan. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam mengatur kecepatan motor arus arah adalah kendali PID atau proporsional integral derivatif. Dalam perancangan kendali PID diperlukan penentuan parameter konstanta proporsional atau P, konstanta integral atau T, dan konstanta derivatif yang mempengaruhi respons transient dan steady state system. Terdapat dua cara dalam menentukan parameter konstanta PID, yaitu yang pertama adalah parameter dapat ditentukan tanpa memerlukan pengetahuan tentang model matematis sistem. Melalui penalaan, nilai P, T, dan TD dapat disesuaikan. Metode Ziegler-Nichols juga digunakan dengan melihat tangkapan transient sistem open loop. Poin yang kedua yaitu adalah parameter PID dapat ditentukan dengan mengetahui model sistem menggunakan metode root locus. Dalam metode ini, posisi pole dan zero sistem open loop diketahui. Lalu pole dan zero tambahan ditambahkan untuk memastikan posisi pole dan zero sistem closed loop berada pada titik atau jalur yang diinginkan, sehingga respons transient dan steady state sistem terpenuhi. Poin pembahasan yang ketiga yaitu adalah model matematika plan. Nah, gambar di atas ini adalah model matematika plan dari nama film project kami. Nah, dengan menyederhanakan blok diagram pada gambar di atas, maka diperoleh model fungsi alih orde 2 dengan output
kecepatan sudut, dan input tegangan jangkar, seperti di bawah ini. Motor yang disimulasikan mempunyai parameter LA sama dengan 0,5 H, RA sama dengan 1 ohm, KTM sama dengan 0,01 Nm per A, Kg sama dengan 0,01 V per detik, B sama dengan 0,1 nms, J sama dengan 0,01 kg kali m persegi. Sehingga model motor DC yaitu seperti di bawah ini. Nah, nampak dari model bahwa semua pol terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner, sehingga sistem stabil. Saya serahkan ke Adilah. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk poin 4, untuk poin 4 sendiri ialah transfer function. Next, Kang. Untuk transfer function, umumnya digunakan untuk motor arus arah dalam mendesain kontrol kecepatan menggunakan metode kendali PID dengan rumus GS sama dengan KP ditambah KI per S ditambah KD dikali S. Di mana untuk GS sendiri ialah transfer function sistem kendali tersebut. Lalu untuk KP ialah konstanta proporsional pada controller PID itu sendiri. Lalu untuk KI adalah konstanta integral pada controller PID. Untuk KD adalah konstanta derivatif pada controller PID. Dan yang terakhir, untuk S sendiri adalah variabel kompleks dalam domain frekuensi atau loveless. Setelah memiliki model motor arus arah yang tepat, parameter KP, KI, dan KD ditentukan melalui metode root locus untuk mendapatkan transfer function yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Next, Kang. Lalu pada poin kelima, membahas tentang blok diagram kontrol pada PID itu sendiri. Next, Kang. Pada blok diagram kontrol PID dapat dilihat pada gambar diagramnya. Untuk diagram utama, KP dikali E dikali T masuk pada plane. Lalu untuk KI, T integral TD kali E kali T per DT. Presentasi, Pak. Masuk pada poin plane. Lalu untuk yang terakhir, KD dikali D per DT. Untuk E per T. Masuk pada plane juga. Untuk kontrol PID ini terdiri dari 3 buah komponen. Yang pertama ada bagian proporsional, lalu yang kedua bagian integral, dan yang terakhir bagian derivatif. Dalam perancangan kontrol PID, ketiga konstanta tersebut harus dipilih agar sistem closed loop memberikan respon yang diinginkan. Respon yang diinginkan haruslah memiliki settling time yang minimal dengan overshoot yang kecil atau tanpa overshoot dari respon step sistem closed loop itu sendiri. Next, Kang. Pada poin ke-6,
membahas tentang karakteristik perbandingan pada sistem. Di mana karakteristik perbandingan sistem ini sendiri dalam perancangan kendali kecepatan motor arus arah melibatkan sejumlah spesifikasi performansi. Berikut adalah beberapa spesifikasi performansi yang menjadi fokus dalam penggunaan metode ini. Yang pertama ada kestabilan sistem. Lalu yang kedua ada respon transient. Yang ketiga pengendalian overshoot. Yang keempat kesalahan statis yang rendah. Lalu yang terakhir damping ratio yang optimal. Dengan memperhatikan spesifikasi performansi tersebut, penggunaan metode kendali PID melalui root locus dalam perancangan kendali kecepatan motor arus arah bertujuan untuk mencapai stabilitas yang baik. Respon transient yang cepat, serta yang terakhir mengoptimalkan damping ratio sistem itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Riza. Untuk poin selanjutnya ada root locus. Next. Root locus memberikan gambaran jalur pergerakan pol-pol sistem closed loop untuk setiap nilai gain pengali K yang dikalikan pada sistem. Pada gambar di samping dapat dilihat respon closed loop sistem terhadap masukan tangga kecepatan sudut yang diinginkan sebesar 1 rad per second untuk dua nilai gain pengali yaitu K97 dan K920. Next. Terlihat pada gambar di atas respon closed loop sistem dengan perubahan gain bahwa dengan meningkatkan gain K kita dapat mengurangi kesalahan steady state error. Namun hal ini juga berdampak pada peningkatan overshoot serta mempengaruhi respon transient dengan perubahan frekuensi natural sistem. Next. Adapun poin selanjutnya yaitu PID root locus. Root locus sistem dengan kompensator PID dengan menambahkan pol integrator pada origin dan zero diferensiator pada minus 2. Nampak bahwa dengan penambahan pol dan zero tersebut pada gain 22,2, root locus sistem akan berada pada pol yang diinginkan. Minus 5 kurang lebih J4,41. Sehingga sistem keseluruhan dengan penambahan PID menjadi seperti gambar di bawah. Next. Untuk kesimpulannya, next. Secara kesimpulan, metode kendali PID melalui root locus efektif digunakan dalam perancangan kendali kecepatan motor arus arah. Metode ini memungkinkan penentuan parameter kendali yang sesuai dengan spesifikasi performansi yang diinginkan, memperbaiki respon transient dan mengurangi kesalahan steady state. Dengan menggunakan metode kendali PID melalui root locus, perancangan kendali kecepatan motor arus arah dapat dioptimalkan dengan penyesuaian parameter kendali yang sesuai. Metode ini memberikan solusi efektif dalam meningkatkan respon transient, mengurangi kesalahan steady state, dan memperbaiki stabilitas sistem secara keseluruhan. Next. Metode kendali PID melalui root locus telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam perancangan kendali kecepatan motor arus arah. Dengan menggunakan root locus, kita dapat menentukan parameter kendali yang optimal untuk mencapai respon transient dan kesalahan steady state yang diinginkan. Metode ini memberikan solusi yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem.
Saya kembalikan kepada Kang Diva. Baik, Kang. Terima kasih. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 9C mengenai final project mata kuliah Sistem Kendali dengan judul Perancangan Kendali Kecepatan Motor Arus Arah menggunakan metode kendali PID melalui root locus. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.